Tatang duduk di pinggir ranjang sambil melamun. Ia berpikir bahwa sudah beberapa hari ini dirinya lumayan dekat dengan Amara, dan entah kenapa selama itu pula bayang-bayang Amara selalu mengisi pikirannya. Ark, gumam Tatang sambil mengacak-acak rambutnya sendiri, terfikir bahwa kemungkinan besar dia sudah menyukai ibu kosnya itu. Terjadi perdebatan di dalam kepalanya. Di satu sisi ada keinginan untuk mendapatkan Amara, tapi tentu saja hal itu sangat beresiko mengingat Amara sudah dimiliki oleh Dani. Sedangkan di sisi lain ia sedang mempertimbangkan apakah dirinya harus mundur pelan-pelan meski sebenarnya hatinya tak ingin mundur. Pasalnya baru kali ini ia menemukan wanita yang lugu dan unik seperti Amara. Tiba-tiba terdengar lantunan ref lagu Somewhere Only We Know milik Kin dari bawah bantalnya. Ia pun meraih handphonenya, lalu mengangkat telepon yang masuk tersebut. "Halo," ucapnya. "Halo Re," tanya suara di seberang sana yang rupanya suara seorang laki-laki yang sangat ia kenal. "Iya kenapa yo?" tanya Tatang. "Gue bulan ini mau liburan dulu ke Singapura. Lo bisa handle kan?" "Biar gak ada yang tahu," ucapnya. "Gampang lah, tapi lo jangan lama ya di sana," balas Tatang. "Ya udah, tang siare," ucapnya. Belum sempat Tatang membalasnya, telepon itu sudah dimatikan terlebih dahulu. Ia menghela nafasnya. Hari ini terasa begitu banyak hal yang harus dipikirkan olehnya. Kebiasaan, dia yang seneng-seneng. "Gue yang kerepotan di sini," gumamnya. Saat itu jam menunjukkan jam 12 siang. Tanda bahwa pada umumnya di jam tersebut kantor-kantor sedang memasuki jam makan siang. Nampak bila sedang berkumpul dengan kelima temannya di kantin kantor. Di sela-sela makan siang itu, salah satu temannya sedang bercerita bahwa ia terpaksa harus putus dengan pacarnya dikarenakan ibu pacarnya tidak menyetujui hubungan mereka. "Parah, yang kayak gitu emang harus ditinggalin sih. Kalaupun nantinya jadi nikah pasti gak bakalan bener," ucap salah satu teman bila menanggapi curhatan tersebut. "Iya, bahkan temen aku tuh. Dia udah nikah sampai cerai loh karena disuruh diceraikan sama ibu cowoknya," ujar teman yang satu lagi. Tiba-tiba bila teringat ibu Jeffrey saat pertama kali ia bertemu dengannya. Ia memutar-mutar spaghetti yang dimakannya sampai melilit garpu. Ia merasa khawatir kalau hal tersebut juga bisa saja nantinya ia alami juga. Mengingat bahwa sepertinya ibu Jeffrey nampak tidak bersahabat dengannya. "Kenapa Bill?" tanya salah satu teman bila yang sedari tadi memerhatikan Bila. Mi, enggak kok, ini spagettinya agak keras," ucap Bila. "Oh gitu, kirain galau karena pacar," balasnya sambil tersenyum. "Bila galau sama pacarnya, mana mungkin. Orang pacarnya bucin gitu sama dia," celetuk temannya yang satu lagi. Iya ya, pacar Bila tuh kelihatan banget sayang sama dia," ujar teman yang satu lagi. Bila pun hanya menyunggingkan senyumnya. Dalam hatinya ia setuju dengan penilaian teman-temannya terhadap Jeffrey. Tapi lain cerita kalau soal sikap ibunya kepada Bila. Selama ini Bila selalu memikirkan cara agar bisa diterima oleh ibu Jeffrey. Mungkin dengan memutuskan berkuliah ia bisa saja menarik hati ibu Jeffrey. Toh ia pun sebenarnya masih ingin bersekolah yang tinggi. Hanya saja untuk saat ini keadaan memaksanya agar mengubur mimpinya. Ia saat ini adalah tulang punggung bagi ibu dan ketiga adiknya. Amara duduk di tepi kolam ikan yang ada di halaman kos. Ia menebarkan pakan untuk belasan ikan koi yang ukurannya hampir sebesar setengah lengannya. Ya, ikan koi itu sudah ada di sana sejak 2-3 tahun ke belakang, maka tak heran bila ukurannya terbilang lumayan besar. Bapaknya, yakni Pak Bari adalah seseorang yang sangat menyukai binatang.
Bahkan di area rumahnya ia berternak burung parkit dan domba. Seketika Amara jadi teringat Bibin, domba kesayangannya yang saat ini tengah hamil. Ia juga merindukan ibu dan ketiga adiknya. Baginya senyaman apapun kosan tidak sama seperti rumah di mana ia dibesarkan. Ia pun rindu suasana rumahnya yang masih asri dikelilingi lahan pertanian dan pepohonan. Bila sore hari, ia sering berjalan-jalan bersama Rahmat ke sebuah sungai yang tak jauh dari rumahnya. Rasanya baru kemarin ia masih berada di rumah, dekat dengan keluarganya dan bermain bersama adik-adiknya. Tidak disangka kini ia ada di kota Bandung, merantau untuk menjalankan tugas dari bapaknya. Jadi gini ya rasanya jauh dari orang tua, jadi gini rasanya merantau di kota orang, gumamnya. Ia menghela nafasnya, matanya sedikit berkaca-kaca merasakan rindu yang amat sangat. Bi Asih yang sedang menyapu halaman melihat Amara sedang mengipas-ngipasi matanya dengan tangan. Lantas ia pun menghampiri Amara. "Kenapa teh?" tanya Bi Asih. Nampak Amara agak sedikit terkejut. Gak apa-apa kok Bi," jawabnya dengan salah tingkah. Bi Asih seolah mengerti apa yang dipikirkan Amara. Lantas ia pun mengusap rambut Amara seraya bertanya kembali. "Teteh kangen rumah ya?" tanyanya. Amara hanya mengangguk. "Kalau kangen mah pulang aja dulu teh. Soal kosan jangan khawatir. Di sini ada Amang dan Bibi yang jaga," ucap Bi Asih sambil tersenyum. "Tapi aku belum tahu Bi mau pulang kapan, karena belum ada rencana sama sekali," ujar Amara. "Ya sudah teteh pikir-pikir aja dulu mau pulang ke Tasiknya kapan. Nanti tinggal bilang ke Amang sama Bibi," ucap Bi Asih sambil mengelus rambut Amara. "Iya Bi, nanti pasti Amara bilang dulu kalau mau pulang." "Makasih ya Bi," ucap Amara sambil memeluk bibinya itu. "Sama-sama teh," balasnya dengan tersenyum. Kini Amara sedang menimbang-nimbang kapan kiranya ia akan pulang ke Tasik, dan untuk pulang ke sana pun Amara yakin kalau ia tak akan dibolehkan untuk pulang sendiri. Pak Bari lah yang akan menjemputnya untuk pulang. Sebagai seorang bapak yang punya anak perempuan, Pak Bari sangat khawatir dengan anak pertamanya. Apalagi saat ini Amara masih usia remaja yang baru akan menginjak dewasa, yang masih perlu dipantau dan diawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian tempo lalu. Sejujurnya Pak Bari sebagai orang tua juga tidak terima dan sangat marah atas apa yang telah menimpa anaknya. Tapi di balik itu ia masih bersyukur bahwa anaknya tidak sampai terjerumus kepada hal-hal negatif yang terlalu jauh. Dan ia sangat tahu persis bagaimana karakter anak sulungnya itu, Amara anak yang penurut dan baik. Selama ini ia tak pernah berani macam-macam. Bahkan ia pun jarang meminta sesuatu kepada bapaknya. Padahal kehidupan keluarganya lumayan berkecukupan dari segi finansial. Ia tak mau membebani orang tuanya dengan keinginan-keinginannya. Baginya apa yang telah diberikan orang tuanya selama membesarkannya saja sudah lebih dari cukup. Malah terkadang ia merasa malu karena belum bisa membalas kasih sayang kedua orang tuanya. Suatu saat nanti ia ingin membahagiakan kedua orang tuanya dengan hasil keringatnya sendiri. Meskipun ia tahu bahwa semua yang diberi orang tuanya tidak akan bisa dibayar oleh apapun. Kini hanya ucapan terima kasihlah yang baru bisa ia berikan kepada kedua orang tuanya tersebut dan baktinya sebagai anak dengan menjadi seorang anak yang patuh terhadap orang tua.